Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa zilluh, yang mana 7 golongan tersebut mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh, yang mana di saat itu tidak ada naungan terkecuali naungan Allah. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a yarhamu walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anallahu yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah, khususan ila ruh al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani wa usuli furu'i. Anallaha yataghashsha birrahmal maghfirah yu'idu alaina min barakati wa asrari wa anwari wa ulumi wa nafahati fid dini wa dunya wal akhirah. Wa anallaha yaghfir dhunubana wa yastur uyubana wa yusahil matlubana wa yaqdi hawaijana hajjah fid dunya bil maisarah hajjah fil akhirah bil maghfirah. Wa anallaha yuqawi alaina al iman wal islam wal yaqin wa ridha wa taslim wa ala manawabi sallallahu alaihi bisri nabi wa ali nabi wa bisri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa inna ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin. Berkata al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi wa targhib, sampai daripada perkataannya at-targhibu fi hifdzil faraji wa lisan. Ini anjuran untuk menjaga al-faraj, kemaluan daripada sesuatu yang haram, wal lisan, dan menjaga lidah daripada berkata yang haram. Nah, di sini Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki beliau berbicara tentang bagaimana
anjuran yang disebutkan di dalam syariat kita untuk menjaga kemaluan daripada sesuatu yang haram dan menjaga lisan daripada berucap yang haram. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun. Nah, ini sebelum ayatnya laqad aflahal mu'minun, ya kan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum li furujihim hafizun. Nah, sambungan ayatnya, nah, ayat sebelumnya, ya Allah. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang beriman, tandanya apa? Orang-orang beriman li furujihim hafizun. Mereka menjaga kemaluan. Itu tanda orang beriman tuh. Nah, jadi orang beriman tuh kemaluannya itu dijaga. Ya kah? Entah melakukan zina, ya kah? Atau masturbasi, atau zaman Nabi Lut, ya kah? Liwat atau homoseks. Nah, itu dijaga. Orang beriman udah mau kayak itunya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Illa ala azwajihim. Oh, ini ayatnya langsung ke sinilah, illa ala azwajihim. Padahal sebelumnya tuh ada walladzina hum li furujihim hafizun, setelahnya tuh ada, tapi langsung ke sini ya Allah. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah, tanda orang beriman itu mereka akan menjaga kemaluan mereka daripada sesuatu yang haram. Nah, terkecuali ala azwajihim, lawan bini, ya. Fa'tu harsakum haitsu syi'tum. Melawan bini kan ada masalah, ya Allah. Lawan bini kan ada masalah. Halal, ya Allah. Tapi kalau yang haram, nah ada mau. Orang beriman itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum li furujihim hafizun. Orang beriman itu salat dijaganya. Orang beriman itu kemaluan dijaganya daripada melakukan yang haram. Illa ala azwajihim, kalau lawan bini, nah itu lain lagi, kada masalah, halal. Aw ma malakat aymanuhum, atau lawan budak, hamba sahaya. Di zaman dahulu itu kan ada zaman perbudakan, ya Allah. Zaman perbudakan, kawa ditukar budak ini, lain pembantu, lain lah. Budak tuh diperjualbelikan di zaman Nabi Muhammad itu. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw ma malakat aymanuhum, atau budak. Nah, bahkan budak ini statusnya bisa boleh digauli sebagaimana istri. Fa innahum ghairu malumin, kalau itu kada masalah, bukan sesuatu yang tercela. Nah, pamanit taqa wara'a dzalika faulaika humul adun. Tapi kalau nya melakukan selain daripada istri, azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kada melakukan kemaluannya tidak terjaga lah, dan melakukan kepada selain istri ataupun hamba sahaya, faulaika humul adun, maka orang tersebut adalah orang yang melampaui batas lah. Melampaui batas artinya sesuatu yang dilarang oleh Allah dilakukannya. Nah, dosa, ya, dosa. Itu sebuah dosa. La tahqir minal dzunubi syai'an. La tahqiru minaz dzunubi syai'an. Jangan sampai kalian meremehkan sekecil apapun yang namanya dosa. Karena kita tidak tahu di dosa yang mana, di maksiat yang mana yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Barangkali dosa yang kita anggap remeh lah, itu yang menghantarkan kita ke dalam neraka. Dan jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun yang namanya kebaikan. Karena kita tidak tahu di kebaikan yang mana, di ibadah yang mana yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun.
Apabila kita tidak menjaga kemaluan kita daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, faulaika humul adun, artinya kita melampaui batas, kelewatan, ya kan. Allah Subhanahu wa taala melarang, kita langgar. Nah, itu adun, orang yang al-mutazawijun ila ma la yahillu lahum. Berartinya itu kelewatan, ya kan, melampaui batas. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam Al-Qur'an, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah terucap sebuah ucapan illa ladaihi raqibun atid, terkecuali di sisinya ada malaikat raqib dan atid. Nah, raqib, atid, mencatat kebaikan dan pencatat keburukan. Nah, jadi hati-hati ya kalau berucap. Jadi kemaluan dijaga, lisan dijaga juga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa zilluh, yang mana 7 golongan tersebut mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh, yang mana di saat itu tidak ada naungan terkecuali naungan Allah. Nah, jadi ujar Nabi Muhammad ada 7 golongan, yang mana 7 golongan ini akan mendapat naungan khusus dari Allah di saat orang-orang kepanasan. Orang panas, ini mendapat naungan khusus. Lah, ini ada kepanasan, ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tersebut? 7 golongan tersebut. Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, entah di pemerintahan lah, atau di kantor lah, atau di dalam rumah tangga, pemimpin yang adil. Nah, ini dapat naungan khusus tak? Artinya adil itu kada membongoli lah, bahasa kita Banjarannya tak? Imam yang adil. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wajal, seorang pemuda yang di masa mudanya selalu beramal beribadah. Ini mendapat naungan khusus juga. Berat panglah, kebanyakan yang beribadah tuh orang-orang tua, jarang kekanakan ya Allah. Tapi mun ada nih, ibaratnya dari apa namanya, dari remaja lah, atau dari muda, dari syab, dari remaja. Syab tuh di atas sobi, ya kan, di atas kakanak, artinya di atas 7 tahun umurnya atau 10 tahun. Terbiasanya beramal beribadah ke masjid, entah itu membaca Al-Quran, entah itu sholat atau salawatnya. Terbiasanya nasya'a fi ibadatillah, terbiasa ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini akan mendapat naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma jarang mang lah. Coba lihat kayak itu di masjid nih ya Allah, atau di majelis-majelis tuh. Itu kebanyakan yang hadir itu orang-orang tua. Jarang ibaratnya yang umur 17 yang ABG itu jarang. ABG-nya mana? Masih guring masih. Lah, masih guring. Jarang ibaratnya ke masjid, apalagi sembahyang subuh. Jarang banget tuh, jarang. Ada aja pang lah, cuma jarang. Ada aja. Cuma kalau ada, nah itu orang-orang pilihan aja tuh. Orang-orang yang dipilih, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a fi ibadatillah azza wajal. Yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh besar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum ada hadis ya Allah. Ada hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Kata Imam Ghazali lah, siapa orang nih yang berumur 40 tahun tapi tidak tergugah hatinya untuk memperbanyak amal ibadah. Umur 40 tahun tapi tidak tergugah hatinya untuk memperbanyak amal ibadah, maka
orang tersebut falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap masuk neraka. Sebab ya Allah bilanya 40 tahun itu bilanya balong masih bisa mengubah. Nah, itu sampai ke mati kayak itu aja. Ya, memang susah panglah umur 40 tahun itu sudah mengubah. Nah, tapi kalau sudah terbiasa dari sebelum 40 tahun membaca Al-Qur'an terbiasa, salat tahajud terbiasa, kemudian ke masjid terbiasa, berpuasa sunnah terbiasa, dan ibadah-ibadah yang lain terbiasa insyaallah mudah ya Allah. Sudah terbiasa, sudah mahir. Tapi kalau 40 tahun ke atas kada terbiasa beramal beribadah, nah itu matinya ngaliham. Nah, makanya disebutkanlah dalam sebuah perkataan ulama ya kan, itu tatkala seseorang umur 40 tahun. Tatkala seseorang umur 40 tahun tapi tidak merubah dirinya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, maka syaitan mengusap wajahnya dengan tangannya dan mengatakan hada wajhun la yuflih. Ini muka-muka yang tidak bakal mendapatkan keuntungan. Nah, ajar syaitan nih bahasa kitanya ya, ini kada bakal untung nih orang nih, bakal celaka. Nah, 40 tahun tapi kada merubah lah. Hadza wajhun la yuflih. Ini adalah ciri muha-muha yang kada bakal mendapatkan keuntungan. Nah, makanya ya Allah, kita itu berusaha lah menjadi lebih baik daripada kemarin, setidaknya itu. Karena orang di akhirat tuh ada 3. Yang pertama adalah ada yang sa'id, ada yang sagi, ada yang mal'un. Ada yang untung, ada yang celaka, ada yang dilaknat. Orang di akhirat terbagi kepada 3. Yang pertama orang yang untung. Siapa orang yang untung di akhirat? Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tuh orang tuh untung tak? Kemarin kada baca Al-Quran. Oh, hari ini setelah Ramadan baca Al-Quran. Oh, untung benar tak? Sebelum Ramadan Al-Quran kada baca. Oh, sekalinya setelah Ramadan terbiasa tadarus Al-Quran. Masuk Syawal, terbiasa membaca Al-Quran masih ya kan, berpuasa terbiasa, kemudian salat tahajud terbiasa, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lain terbiasa. Nah, ini berarti apa ya? Sa'id, orang yang untung. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, yang kedua khosir atau syagi, khosir, orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Mereka yang hari ini sama dengan hari kemarin. Ada bedanya hari ini dengan hari kemarin. Yang wajib dilakukan. Ya, aku yang wajib saja, yang sunnah itu nomor sekian. Yang penting wajib tagawi. Harusnya ya kalau semakin umur itu panjang, semakin kita itu semangat untuk beramal beribadah. Karena umur yang panjang itu adalah sebuah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita itu menjadi lebih baik dari hari kemarin. Nah, untuk kita selamat lah. Jadi ada khosir, orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Hari ini dengan hari kemarin sama, tidak ada beda. Yang ketiga mal'un, orang yang dilaknat. Siapa orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Nah, kemarin sembahyang sekalinya, hari ini kan sembahyang lagi. Kemarin terbaca aja Al-Quran, oh sekalinya wah ini kan lagi terbaca Al-Quran. Kemarin rancak aja ke masjid, sekalinya sasar batuha, kada lagi ke masjid sedin. Nah, ini mal'un, tanda orang yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 golongan nanti di akhirat. Orang yang untung yaitu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Yang kedua orang yang khosir, orang yang rugi, hari ini sama, tidak ada beda dengan hari kemarin.
Kemudian yang ketiga adalah orang yang mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini lebih jahat daripada hari kemarin. Nah, jadi syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wajal. Yang kedua adalah seorang pemuda yang mendapatkan kanaungan. Ada 7 golongan lah yang mendapatkan kanaungan nanti di akhirat. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wajal. Seorang pemuda yang tumbuh besar di dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terhubung dengan masjid. Nah, terhubung. Hatinya nih terhubung dengan masjid. Artinya ulama macam-macam lah menerjemahkan ini. Kalau secara teks rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, katuju di masjid. Nah, bahasa kita aja tentang itu ya kalau katuju di masjid. Bilanya sholat dikumandangkan ke masjid, aktif 5 waktu tah. Pokoknya orang ini katuju di masjid. Nah, ini apa namanya? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah seorang yang mendapatkan kanaungan di akhirat katuju ke masjid. Lah, katuju ke masjid ya minimalnya 5 waktu ya kalau minimalnya 5 waktu. Katuju ke masjid. Ada juga guru kami Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, beliau menerjemahkan hadisnya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Itu maksudnya kata beliau hatinya ini hatinya orang masjid. Seseorang yang mempunyai hatinya orang masjid. Kayaknya di masjid ya Allah kadang-kadang menyembati orang. Ya kalau di masjid kadang-kadang menyembati orang. Bapak kita di masjid baca Quran, tadarus Al-Quran, kita pengajian ya kah, yang kita dengarkan nasihat, yang kita dengarkan kalam-kalamnya ulama, yang kita sebut nama Allah, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu juga rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang yang mendapatkan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat adalah seseorang yang hatinya seperti hatinya orang yang ada di masjid. Nah, jadi kemana-mana itu baik terus ya Allah, orangnya baik. Nah, kayak di masjid ya. Ini ada juga ini di masjid ya Allah baik. Ada juga di masjid baik, keluar dari malam masjid, nah lain lagi kisahnya tuh. Ya Allah. Kita di masjid ini bajulan boleh, jangankan bajulan, jangankan melakukan sesuatu yang haram lah di masjidnya. Jangankan yang menggibah itu nyata dah, menggibah, mencuri, mencuntan atau menyembati orang itu nyata dah kada boleh. Jangankan ibaratnya melakukan sesuatu yang haram, bajualannya kada boleh di masjid. Termasuk bajualan membuka Shopee. Nah, Shopee ya Allah. Di masjidnya tuh daringnya ada boleh tuh. Check out kayak orang tuh. Nah, ada boleh di masjid tuh termasuk jual beli tuh. Tokopedia dan toko-toko online lainnya ya kalau ada boleh di masjid termasuk jual beli ya kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan seperti itu ya kalau ada boleh Bidayatul Hidayah ada boleh berjualan di masjid. Bahkan bilanya ada orang berjualan di masjid dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dianjurkan kita mendoakannya mudahan kada untung ya kalau mudahan kada untung jualannya mudahan kada untung. Berarti boleh aja guru jar mendoakan orang yang kada baik, maka kada boleh. Nah, karena kelakuan juga kada baik. Ya kan? Penistaan terhadap masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada pernah marah, kada pernah berucap atau mendoakan yang kada baik. Tapi bilanya tentang pribadi beliau. Tapi kalau menyangkut masalah agama lah, Nabi Muhammad itu tegas lah. La yagum ahadun lah. Tidak ada yang setegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilanya agama diinjak-injak. Nah, kayak berjualan di masjid ya Allah. Wah, sarek tuh Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan bilanya ada nilai kita melihat orang yang berjualan di masjid, doakan mudah-mudahan usahanya kada untung. Nah, karena masjid ini kan tempat terhormat lah, tempat mulia.
Nah, jadi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga, seseorang yang mendapatkan naungan nantinya di akhirat, di hari kiamat, adalah seseorang yang hatinya terkait, yang terhubung dengan masjid. Artinya suka ke masjid, atau ya, orangnya walaupun ada di luar masjid tapi hatinya ini hati orang masjid. Lah, selalu ingat lawan Tuhan. Dengan di masjid ini kan orang ingat-ingat aja nih. Di masjid ini kan dosa kita berzikir, berdiam jadi dapat pahala. Ya Allah, be'tikaf di masjid. Nah, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid atau ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang yang terbiasa senang berada di masjid, maka saksikan orang tersebut adalah orang yang beriman. Al-mu'min, orang yang beriman itu berada di masjid seperti kasamak, seperti ikan yang ada di dalam kolam. Iwak bilanya ada dalam kolam, ya Allah, dalam banyu, hanya betah ya Allah, betah tempatnya, habitatnya. Begitu juga orang beriman kalau memang ada keimanan di dalam hatinya, bilanya di masjid tuh senang, tenang, tentram. Nah, sebaliknya bilanya orang itu tidak ada keimanan di dalam hatinya, nah, bilanya di masjid tuh seperti katoir, ya Allah, seperti burung fil qapas yang berada di dalam sangkar. Burung tuh, ya Allah, limbah ditangkap, ya kan, limbah dapat nih, andak ke dalam keranjang atau ke dalam sangkarnya, makanya terabang ke sana kemari itu hendak keluar. Nah, begitu juga seorang munafik berada di masjid seperti itu, katoir fil qapas. Nah, jadi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terkait atau terhubung dengan masjid. Wa rajulani tahaba fillah. Kemudian selanjutnya, orang yang mendapatkan naungan nanti di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan terkecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, rajulan, dua orang, tahaba fillah, yang saling mencintai karena Allah, istama'a alaihi, berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah pun karena Allah. Nah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Bilanya orang ini mencintai karena Allah itu saling mengingatkan, ya Allah, saling mengingatkan saudaranya satu sama lain untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti saling mencintai. Bukan mencintai itu I love you aja, ya Allah, ada. Tapi bila melihat saudaranya melakukan dosa, ditagurnya, ya kan? Kemudian menyemangati saudaranya untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tahabba fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, ini ada yang mencintai karena Allah, ada yang mencintai karena kepentingan pribadi. Beda tak? Kepentingan pribadi itu bilanya ada untungnya hanya maparak, bilanya kada ada untungnya lah kan baparaknya. Ada istilah yang kalau ada uang abang disayang ya. Bilanya kada ada uang abang ditendang, ya kalau. Nah, bilanya ada duit baik, bilanya kada ada duitnya, nah ya kah, kada akan baparak. Nah, berarti itu bukan tahaba fillah, bukan cinta karena Allah. Nah, orang yang cinta karena Allah ya kada munting itu. Tapi yang diuntingnya adalah bagaimana sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilanya melihat saudaranya melakukan kemaksiatan, ditegurnya. Bilanya melihat saudaranya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, disemangatinya. Itu tahabba fillah. Istama'a alaih wa tafarraqa alaih. Berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Lah, berkumpul dalam kebaikan, lah, berpisahnya pun di dalam kebaikan juga. Kada berkumpul tempat-tempat yang jahat tuh. Kemudian rajulun da'athu imra'atun datu mansabin wa jamalin. Faqala ini akhafullah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan
naungannya nantinya di hari kiamat. Tidak ada naungan terkecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, selamat dunia dan selamat akhirat. Ala hadhihi niyat wa ala manawa bihi salafuna salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Isra.